Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan coba mengembangkan aplikasi analisis dari tabel sistem neraca sosial ekonomi atau SNSE yang kadang disebut juga dalam bahasa Inggris analisis model SAM, Social Accounting Matrix. Nah, perlu diketahui pada channel sebelumnya disebutkan bahwa dalam pemodelan input output dia memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasannya ini dikembangkan dengan model SAM, diperluas dengan model SAM, di mana dalam model SAM ini terdapat analisis yang lebih lengkap, ya, struktur dan matriks dalam konvensi di dalam model SAM. Nah, di dalam model SAM ini ada beberapa blok seperti faktor produksi, kemudian institusi, sektor produksi, dan blok eksogen. Nanti akan kita lihat di tabelnya. Nah, kemudian di dalam struktur dari SNSE atau SAM yang terbaru itu menurut SMA 2008 ada beberapa dimensi, ada 9x9, 55x55, dan 88x88 dengan versi terbaru di tahun 2022. Ya, aplikasi yang dikembangkan seperti ini. Nanti sobat riset dapat mendownloadnya dan menginstalnya. Jadi di sini ada aplikasi untuk analisis neraca SAM. Di sini ada penjelasan dari data dan struktur data, kemudian bisa memasukkan data dengan menggunakan data sendiri. Misalkan ada SNSE provinsi tertentu atau kabupaten tertentu. Jadi di sini disediakan template-nya. Kemudian nanti diunggah atau diupload untuk datanya. Jadi bisa misalkan untuk contoh 55x55. Jadi kita bisa template-nya dulu, kemudian nanti kita unggah. Nah, di sini sudah ditaruh sebagai database contohnya 9x9, 55 atau 84x84 ya. Misalkan kita pakai yang 84x84, kita klik. Nah, dia akan keluar seperti ini. Jadi ada tadi seperti disebutkan ada untuk akun sektor produksi, kemudian ada untuk eksogen, kemudian institusi. Jadi ini bisa diubah juga. Kemudian di sini contohnya tabelnya. Jadi ada 17 kategori ya. Jadi per masing-masing dari tadi sektor institusinya. Ini datanya sudah masuk. Data yang digunakan, kemudian kita bisa melakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini jadi setiap menu ini sudah ada penjelasannya digunakan untuk apa. Jadi mengecek untuk melihat bahwa datanya setimbang ya antara baris, total baris dan total kolom. Nah, di sini sudah ada ringkasannya. Kemudian ada koefisien. Nah, koefisien ini seperti di dalam I/O juga ya. Jadi di sini terlihat nih apa fungsinya. Jadi matriks A atau matriks koefisien teknologi. Di sini sudah terlihat. Jadi bisa diunduh juga per masing-masingnya. Kemudian ada penggandanya. Di sini untuk SNSE lebih kompleks ya, nanti bisa dibaca bukunya terkait tentang SNSE. Untuk penggandanya ada beberapa subtab, ada yang MA, pengganda neraca, ada untuk elastisitas dan ringkasan pengganda. Jadi bisa dilihat. Oke. Kemudian untuk dekomposisi, jadi mendekomposisikan dari matriksnya tadi, penggandanya tadi dikomposisikan menjadi beberapa efek ya. Ada namanya efek transfer, open loop, close loop, M1, M2, M3. Jadi penjelasannya tadi sudah ada di awal tadi ya, di awal menu awal tadi. Di sini sudah dijelaskan terkait tentang apa masing-masing dari fungsinya tadi. Nah, kemudian untuk yang metode Miyazawa ini untuk melihat dekomposisi pengganda saluran ekonomi. Jadi ada beberapa perubahan di sini untuk menggunakan dekomposisi Miyazawa.
Kemudian untuk strukturalnya terlihat juga, analisis strukturalnya nanti di mana yang akan di shock penggandanya, dampak ketimpangan, pengganda PDB dan seterusnya, basisnya juga bisa dipilih. Kemudian untuk model harga juga seperti itu. Jadi kalau ada shock di misalkan guncangan biaya ya, misalkan guncangan terhadap kenaikan impor 10% ya. Nah, ini bisa kita lihat apa efeknya terhadap alokasi-alokasinya. Oke, terhadap juga tadi industrinya ya, dari 17 kategori tadi. Kemudian kita juga bisa melihat misalnya kita nolkan lagi ya. Nah, misalkan terjadi untuk terlihat apakah efeknya untuk faktor eksogen saja atau secara penuh, misalkan kenaikan, jadi bisa kita input di sini angkanya, atau kita misalkan pajak naik 10%, apa yang terjadi gitu ya. Oke, kemudian untuk simulasi injeksi juga bisa kita lakukan, misalnya terjadi kenaikan ya, kenaikan di tadi ya, kompensasi tenaga kerja dalam satuan triliun, misalkan kita terjadi kenaikan 100 triliun. Nah, terlihat nih total injeksinya 100 triliun, maka apa efeknya terhadap pendapatan, kemudian pendapatan rumah tangga dan outputnya. Jadi terlihat semuanya perubahan-perubahannya. Kemudian dari simulasi injeksi tadi bisa kita lihat analisis jalurnya juga, kemana dia. Dari tenaga kerja adakah kaitan ke misalnya alokasi primer yang kuintil yang pertama. Tadi kan kita menggunakan yang 84, rumah tangga dibagi menjadi 5 kuintil. Nah, kita lihat di sini bagaimana efeknya. Nah, di sini ada terlihat jalurnya kemana saja. Jadi ada ditemukan satu jalur. Misalkan terhadap surplus usaha, apakah ada jalurnya? Tidak ada. Terhadap misalnya alokasi RMPRT tidak ada. Kalau yang di shock misalnya surplus usaha, nah di sini terlihat jalur-jalurnya ya. Jadi kalau di surplus usaha akan berdampak ke si rumah tangga tadi ya. Kalau kita lihat di sini alokasi primer korporasi dan juga dalam bentuk tabel juga, gampangnya dalam bentuk tabel juga ada. Nah, begitu untuk penggunaan singkat, nanti dapat dilihat di bukunya dan di aplikasinya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.